Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersukacita kita bisa bertemu kembali di dalam channel ini, Ayun Channel. Kiranya saudara sekalian diberikan berkat, anugerah dan sejahtera beserta dengan sukacita di dalam menjalani hidup hari ini. Dan kiranya kita semua diberikan rahmatnya, anugerahnya untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan dan menikmati segala anugerahnya. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang apologet. Ada begitu banyak apologet Kristen yang bertebaran di dunia sosial media pada saat ini, dan masing-masing mengaku mereka mempunyai kebenaran sendiri-sendiri, dan masing-masing tentu saja mempunyai pengikut. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang sudah populer, ada yang kurang populer. Baiklah, pada pagi hari ini pada siang hari ini kita akan belajar tentang apologet Kristen yang sejati dan apologet yang palsu atau KW. Kita melihat berdasarkan apa yang Alkitab atau kitab suci katakan tentang seorang apologet Kristen yang sejati. Saat ini banyak ya apologet yang satu dengan yang lain saling berargumen, saling berdebat tentang kebenaran yang mereka yakini, yang mereka pahami sendiri. Dan ini marak di sosial media. Kita melihat ada begitu seru ya keributan antara mereka yang mengaku diri sebagai apologet Kristen, padahal kita tidak tahu mereka datang dari mana, berjemaah di mana, belajar dari mana, melayani di mana, dan sebagainya. Tahu-tahu mengklaim dirinya sebagai seorang apologet. Apa itu apologet? Apologet Kristen adalah seseorang yang membela iman Kristen dengan alasan Alkitabiah. Jadi yang selaras dengan firman Tuhan, yang tidak bertentangan atau bertabrakan dengan firman Tuhan, yang logis, yang rasional, yang membela iman Kristen baik defensif maupun ofensif, membela dengan kitab suci Kristen, bukan yang lain. Apalagi yang ngawur, asal nyeplak, asal bicara supaya terkesan tidak kalah, dan seolah-olah terkesan banyak sekali pengetahuannya, yang paling tinggi. Sesuai yang dikasih Tuhan, kegiatan berapologetika itu adalah kegiatan yang memuliakan Tuhan, bukan yang akan mempermalukan Tuhan, yang akan membuat nama Tuhan dipermalukan, dipermainkan, dan membawa jiwa-jiwa kepada Kristus melalui firman yang diberitakannya di dalam berapologetika. Istilah apologet itu berasal dari kata Yunani apologia, 1 Petrus 3 ayat 15, yang berarti pembelaan. Jadi seorang apologet sejati Kristen itu akan berusaha menjelaskan dan mempertahankan kebenaran iman terhadap serangan atau keraguan dari pihak lain, dari orang lain, dari kelompok lain. Yang kedua, menjawab pertanyaan dan keberatan terhadap iman Kristen dengan kasih dan penuh hikmat. Dan hikmatnya itu bukan dari dirinya sendiri ya, tapi dari firman Tuhan. Yang ketiga, menunjukkan bahwa iman Kristen itu masuk akal, benar, dan relevan bagi kehidupan manusia. Jadi singkatnya, apologet Kristen adalah pembela iman yang berlandaskan kasih dan kebenaran firman
firman Tuhan. Jadi bukan asal membela secara membabi buta dengan argumen yang konyol, argumen yang menggelikan, atau malah yang membawa orang lain tersinggung, marah, hingga merugikan kekristenan. Tetapi ada beberapa hal yang membuat awam bingung. Dari banyaknya proyek yang berkeliweran di sosial media, di TikTok, di YouTube. Karena ada pandangannya yang tidak seperti orang Kristen umumnya, atau yang tidak sesuai dengan arti yang Alkitab katakan. Nah, pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri apologet Kristen sejati dan ciri-ciri apologet palsu atau KW, disertai dengan apa yang harus dan tidak harus dilakukan, serta contoh Alkitabiah yang menggambarkan keduanya. Kita lihat sekarang apologet Kristen yang sejati. Dia akan berakar pada kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 15, firman Tuhan katakan, tetapi kuduskanlah di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala sesuatu, segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab atau apologia kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Yang pertama-tama, kuduskanlah Kristus. Di dalam kegiatan berapologia itu kita harus selalu mengedepankan apakah kegiatan ini memuliakan Tuhan atau tidak, atau justru akan mempermalukan Tuhan atau tidak, atau justru akan merugikan kekristenan secara menyeluruh atau tidak. Jadi kita menguduskan Kristus di dalam hati kita itu sebagai Tuhan. Ini sikap yang harus pertama kali setiap apologet Kristen sejati tanamkan. Dan siap sedialah pada segala waktu. Siap sedia berarti mengacu pada diri kita. Siap untuk belajar, siap untuk diperlengkapi, siap untuk menggali kebenaran firman Tuhan dan mendapatkan pengajaran di dalamnya. Kalau dikatakan di sana siap sedia, berarti kita setiap saat mau belajar, merenungkan, menggali firman Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban kepadamu tentang pengharapan yang ada padamu. Nah, pengharapan orang Kristen kan kelak bersama dengan Juru Selamat di surga di tempat yang maha tinggi. Artinya kita mempunyai Juru Selamat, kita beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pasti selamat dipanggil Tuhan. Dan itu adalah pengharapan tertinggi yang mesti kita bagikan juga kepada orang yang meragukan iman kita. Bahwa kita ada kepastian. Nah, apakah kamu mempunyai kepastian yang sama? Dan apa dasarnya kamu yakin pasti masuk surga? Kalau Kristen kan sudah pasti. Seperti penjahat di sebelah Yesus yang bertobat. Padahal dia belum mati, Yesus jamin hari ini juga akan bersama dengan aku di Firdaus. Apologet sejati tidak membela ide, pemikiran, atau gerejanya, atau kelompoknya, tetapi membela kebenaran Kristus dan Injil yang murni. Ia tunduk kepada otoritas Alkitab, bukan pada filsafat dunia atau popularitas. Maka yang dilakukan adalah menguasai firman Tuhan dan dasar teologi yang sehat. 2 Timotius 2 ayat 15. Mau melayani, ya mau belajar, mau dibentuk, mau diproses. Belajar dengan cara yang bertanggung jawab, jadi bukan secara liar, gitu ya, menuruti pemikirannya sendiri. Jadi menguasai firman Tuhan dan dasar teologi yang sehat.
belajar di tempat sekolah teologi yang bertanggung jawab, seminar yang bertanggung jawab, ataupun sekolah-sekolah Alkitab yang bertanggung jawab, yang Alkitab ya, kemudian menyampaikan jawaban dengan rendah hati dan rasa hormat. 1 Petrus 3 ayat 15b. Kerendahan hati bagaimanapun juga dalam perdebatan dituntut. Bagaimana kita bisa menekan diri kita atas kemarahan yang meluap-luap. Kita tetap hormat dan kita yakin bahwa lawan berapologetik kita mengerti atau tidak, itu tergantung daripada Roh Kudus melalui firman-Nya, memberi dia pengertian dan sebagainya. Jadi kita tetap menyampaikan jawaban dengan rendah hati. Perkara dia percaya atau tidak, itu otoritas Tuhan. Dia termasuk orang pilihan atau tidak. Tapi kita percaya bahwa Roh Kudus melalui firman-Nya itu mengubahkan setiap orang, siapapun dia. Yang ketiga, mengarahkan orang kepada Kristus. Jadi bukan kepada dirinya. Ada begitu banyak apologet yang mengarahkan mereka, pengikut mereka, kepada dirinya sendiri. Dan saat dia disanjung, dipuja, tidak menyalurkannya, tidak mengembalikannya segala hormat pujian kepada Kristus. Jadi dia mengarahkan orang kepada Kristus untuk percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, supaya mereka percaya dan mereka diselamatkan. Ini adalah tujuan dari apologet Kristen yang sejati. Contohnya, Paulus di Areopagus, Sabda Rasul 17 ayat 22-34. Ia membela iman dengan pengetahuan, dengan hikmat dan kasih, penghubungan kebenaran Injil dengan konteks budaya pendengarnya. Kemudian Yesus sendiri ketika berdialog dengan orang Farisi tidak defensif, tetapi mengarahkan pada kebenaran Allah. Matius 22 ayat 15-46. Berikutnya didorong oleh kasih dan kerendahan hati. Apologet yang sejati tidak berdebat untuk menang, apalagi berdebat kusirian, circular reasoning yang muter-muter tidak ada hentinya sampai subuh. Melainkan untuk menyelamatkan lawan bicaranya supaya dia mengenal Juru Selamat. Jadi apologet sejati itu sadar bahwa kebenaran tanpa kasih adalah pedang yang melukai. Itu sama saja dengan kita memberikan roti tapi melemparkannya kepada muka orang. Kalau kita memberitakan Injil melalui perdebatan dengan cara-cara yang tidak rendah hati, tanpa kasih. Kalau sempat saya pernah mengatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Maka yang dilakukan harus menjawab dengan kasih, bukan dengan arogansi. Mendengar argumen lawan dengan tenang dan bijak, tidak berbawa arus. Kemudian mendoakan dengan tulus dan sungguh-sungguh untuk orang yang menentang kebenaran. Karena bagaimanapun kita sampaikan bagusnya metode yang kita gunakan, kalau Roh Kudus belum memberi dia pengertian, membukakan dia pengertian terhadap kebenaran, semuanya juga akan sia-sia. Jadi semua kata anugerahnya, sadari, bukan karena kehebatan kita. Contohnya Stefanus di dalam kisah para Rasul pasal 6-7, yang tetap penuh kasih dan Roh Kudus meski difitnah dan dirajam. Kemudian yang ketiga, memiliki hidup yang konsisten dengan ajaran yang dibela. Jadi apologet sejati bukan hanya berbicara tentang kebenaran,
ia hidup dalam kebenaran. Integritasnya menjadi kesaksian utama. Tidak menipu, tidak memanfaatkan pengikutnya, dan sebagainya. Apalagi untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya. Tetapi ia benar-benar menghidupi kebenaran itu. Matius 5 ayat 16. Hendaklah terangmu percaya kepada orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Maka yang dilakukan menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Mengakui kesalahan bila salah. Tidak menutupi dosa demi reputasi, popularitas, dan sebagainya. Karena sudah banyak pengikut, malu ya mengakui kalau misalnya ada kesalahan. Tidak demikian. Contohnya adalah Rasul Paulus yang hidup sederhana dan konsisten. Bahkan berani berkata, turutilah teladanku seperti aku meneladani Kristus. 2 Korintus 11 ayat 1. Jadi sekali lagi, mau melayani, mau belajar, mau dibentuk, mau diproses dengan kebenaran firman Tuhan. Ada kerendahan hati untuk tunduk pada otoritas firman Tuhan. Dan hanya firman Tuhan, bukan yang lain, yang akan dipakai di dalam berapologia. Karena firman Tuhan berkuasa mengubahkan. Sekarang kita melihat bagaimana dengan apologet palsu atau kafir. Mereka membela demi ego, bukan demi Injil. Apologet KW itu ingin menang dapat supaya dipandang hebat, cakap, dan sebagainya. Bukan untuk memenangkan jiwa kepada Kristus. Ia menonjolkan pengetahuan, hikmatnya, bukan kasih dan kerendahan hatinya. Mengandalkan bersandar pada kefasihannya di dalam berargumen, tanpa mengeceknya terlebih dahulu apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, apakah itu selaras dengan firman Tuhan atau tidak, apakah itu seperti yang Alkitab gambarkan, maksudkan atau tidak. 1 Korintus 8 ayat 1. Pengetahuan membuat sombong, tetapi kasih membangun. Maka yang tidak boleh dilakukan adalah menyerang pribadi lawan, bukan pikirannya, bukan idenya. Kemudian tidak boleh menjadi sarkastis atau yang merendahkan. Ya, seperti contoh tadi ya, kalau saudara tahu kebenaran, mau memberikan roti untuk ke orang lain, tapi caranya dengan melemparkan roti itu di muka orang, ya orang itu pasti tersinggung dan tidak mau menerima kebenaran itu. Dan menggunakan argumen untuk pamer intelektualitas. Nah, ini yang sering terjadi ya, terhadap mereka yang umumnya ya belajar sendiri, mencari kebenaran sendiri, ya akhirnya mengandalkan pengertian dan hikmatnya sendiri. Contohnya, orang Farisi dan ahli Taurat yang menguji Yesus hanya untuk menjebaknya. Matius 22 ayat 15. Kemudian Simon, tukang sihir yang ingin membeli kuasa Roh Kudus. Kisah para Rasul 8 ayat 18 sampai 23. Yang berjiwa apologet palsu, berfokus pada kuasa dan ciri diri dan citra diri yang terkenal, yang populer, bukan pada Kristus, menonjolkan citra murid Kristus. Berikutnya, tidak berakar pada kebenaran firman. Apologet palsu atau KW sering mengutip ayat tanpa konteks, keluar dari konteks, lompat dari konteks, mencampur adukan filsafat dunia dengan Alkitab, atau membangun teologi berdasarkan opini populer. Bahkan ada yang menggunakan teologi spekulasi, mungkin begini, mungkin begitu. Padahal Alkitab tidak memaksudkannya sama sekali seperti itu. Dan membangun
opininya bukan dengan Alkitab firman Tuhan, tapi dengan kitab lain. Saudara renungkan ya, apa mereka sungguh-sungguh apologet Kristen yang sejati, yang model begini? Mereka tidak menggunakan Alkitab, tidak menggunakan kitab suci, tapi menggunakan kitab suci lain. Jadi sebenarnya mereka ini membela iman Kristen atau membela iman yang lain. 2 Timotius 4 ayat 3. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Nah, ini banyak terjadi. Maka kalau kita belajar mencari kebenaran itu, kita sungguh-sungguh minta Roh Kudus memimpin. Kita belajar di mana, kapan, dan dengan siapa. Harus di pergumulan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya asal main comot memilih guru-guru, karena begitu banyak guru-guru palsu, saudara. Maka yang tidak boleh dilakukan adalah mengandalkan logika manusia tanpa dasar Alkitab. Logika, hati, pikiran, dan hendak kita itu harus tunduk pada firman Tuhan. Sekalipun mungkin saat itu kita melihat tidak masuk akal dan sebagainya. Saudara bayangkan ya, Allah itu tidak terbatas. Kita ini terbatas. Maka mustahil kita mengerti secara tuntas Allah yang tidak terbatas itu dengan logika pikiran kita yang terbatas. Maka jangan mengandalkan logika manusia yang tanpa dasar Alkitab, tapi bersandarlah pada firman Tuhan. Yang tidak boleh dilakukan juga adalah mengganti Injil dengan argumen motivasional atau sekedar moralistik. Contohnya, Elimas itu kan sihir dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 8 sampai 10 yang berusaha menghalangi prokonsul mendengar Injil. Simbol dari pembela kebenaran yang justru menyesatkan. Kalau kita mencari kebenaran, sungguh-sungguh mencari kebenaran, dan memohon Roh Kudus untuk memimpin kita supaya menemukan kebenaran, Roh Kudus akan memberikannya. Tapi kalau kita hanya mencari kebenaran yang masuk akal di logika kita, itu sama dengan memasukkan air samudra ke dalam cangkir. Yang kita dapatkan kebenaran yang hanya sebatas cangkir itu saja. Yang kita dapatkan adalah kebenaran firman Tuhan, yaitu pribadi Allah sebatas cangkir itu saja, sebatas logika kita. Nah, kekristenan mempercayai Allah yang tak terbatas di dalam Tritunggal. Yang ketika tidak memiliki kehidupan rohani, tidak memiliki kehidupan rohani yang kudus. Ini apologet yang KW, yang palsu ya. Apologet palsu itu pandai bicara, saudara. Tapi tidak hidup sesuai dengan kebenaran yang dia beli. Maka saudara jangan kaget kalau kemudian muncul tuduhan-tuduhan yang menyimpang, dipandang sesat, tidak sesuai dengan Alkitab, ataupun praktek hidupnya penuh pengetahuan seolah-olah menipu, kemudian berkata lain, tidak berintegritas dan sebagainya, jangan kaget. Titus 1 ayat 16 firman Tuhan katakan, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal. Mereka menyangkalnya. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Allah. Maka yang tidak boleh dilakukan adalah hidup di dalam dosa yang tersembunyi. Atau mencari keuntungan diri sendiri, mencari panggung atas layanannya. Banyak orang yang berapologet hanya sekedar untuk mencari panggung di dalam sosial media, supaya dikagumi, supaya populer, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan apologetika untuk mencari popularitas, uang, atau pengaruh. Nah, ini berbahaya, saudara. Contohnya dari Alkitab sendiri, Yudas Iskariot yang kelihatan rohani tapi
hatinya dikuasai oleh ambisi duniawi. Mari kita bandingkan antara apologet sejati dan apologet palsu atau KW. Ditinjau dari aspek motif, apologet sejati itu motifnya untuk meninggikan Kristus. Karena apologet palsu atau KW itu meninggikan diri sendiri, kelompoknya sendiri dan sebagainya. Dari aspek dasar, apologet sejati itu berdasarkan firman Tuhan. Berpegang teguh pada firman Tuhan yang tidak berubah. Sedangkan apologet palsu atau KW berdasarkan filsafat manusia, pemikiran manusia, pandangan, pemikirannya sendiri. Kemudian dari aspek sikap hati, apologet sejati itu rendah hati dan penuh kasih. Sementara apologet palsu atau KW arogan dan sarkastis. Kemudian dari aspek tujuan apologet sejati adalah menyelamatkan dan membangun iman. Sedangkan apologet palsu itu tujuannya adalah hanya menang debat dan cari nama popularitas. Dari aspek kehidupan, apologet sejati itu kudus dan konsisten. Berjuang mengatasi kelemahan-kelemahannya, dosa-dosanya. Sedangkan apologet palsu itu kontradiktif dan penuh dengan kemunafikan. Saudara yang dikasih Tuhan, mau melayani, mau belajar sebagai bentuk ketundukan pada kebenaran firman Tuhan. Jangan mengidolakan manusia manapun yang naturnya berdosa, tapi melekatlah pada Kristus dan firman-Nya, bukan pada pengertianmu sendiri yang sudah tercemar oleh dosa. Seorang apologet yang sejati itu mengarahkan lawannya untuk mengenal juru selamat dan tidak menjadikannya sebagai bahan candaan atau debat kusir untuk mempermalukan nama Tuhan. Apologet sejati bukan hanya arguing for the truth, tetapi living the truth. Sebagaimana yang dikatakan oleh Calvin, kebenaran Injil tidak memerlukan pembela yang sombong, melainkan saksi yang rendah hati dan setia. Mari berapologia yang memuliakan Tuhan, yang meninggikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati. Soli Deo